Sneaker Plus Channel, stay at home bersama para sahabat. Welcome back again at our YouTube channel. Kali ini ada giveaway. Yes, giveaway-nya adalah ini geng, sneakers Nike Cortez by sneakers.plus. Wow, ini keren banget karena special edition dipersembahkan untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam video kami ini. Tuh, special edition ya. So, caranya bagaimana? Tonton terus video ini sampai akhir karena aku akan bagi tahu ke kalian semua gimana caranya dapetin giveaway ini. Oh iya, kalau ada iklan gak usah di skip ya. Yes, spesial itu video kita kali ini karena memang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sneaker Plus Channel kali ini mengajak beberapa para sahabat dengan kondisi yang pandemik semakin meningkat ini. Maka dari itu kami ingin berkampanye stay at home dengan tujuan memotivasi dan menjadi inspirasi untuk Anda semua. Video kami kali ini adalah temanya Motivation for Inspiration. Dari para sahabat kami mendedikasikan untuk kalian semua mempercayakan channel kami sebagai sarana ke masyarakat. Jadi semoga ini semua bermanfaat ya guys, karena ini adalah rangkuman dari kegiatan sehari-hari mereka yang positif. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat, termotivasi, dan menjadi inspirasi kalian semua. And we all ready for show. Makasih ya guys, bisa bareng. Hai, aku hari ini live. Jadi sehari-hari sekarang aku kegiatannya ada live Instagram bersama dengan sembaran aku Amanda. Dan aku juga memakai baju Sumba dari Gaya Resort by Amanda Jana. Dan selama masa pandemi corona ini kita menjual masker yang hasil penjualannya disumbangkan juga melalui yayasan kami Gelang Harapan atau Hope untuk membeli APD yang disumbangkan melalui RSCM, yaitu salah satu rumah sakit rujukan untuk para orang-orang yang terkena COVID di Indonesia. Nah, yang ini adalah masker Sumba. Modelnya ada beberapa, tapi ini salah satu yang paling terkenal adalah motif Sumba, dan ini juga bolak-balik, jadi bisa dibolak-balik. Dan juga ini salah satu yang terkenal juga, ini tidak bolak-balik tapi eksklusif dari bahan scuba. Jadi ini adalah scuba yang wayang dan ada banyak sekali print-printnya, bisa dilihat di @GayaFashionStudio. Nah, atau Gaya Fashion Studio online. Nah, setelah itu aku juga sehari-hari melakukan live Instagram seperti tadi sudah dilihat. Selain juga bisa spend time bersama suami dan anak-anak, tapi aku ada program di Instagram namanya Friday Fashion dan juga Soulful Sunday. Nah, tadi baru aja selesai ngobrol-ngobrol Soulful Sunday dengan Dian Sastrowardoyo, salah satu wanita inspiratif di Indonesia dan juga sahabatnya aku dan Manda. Nah, nanti malam kita akan ngobrol bersama Era Sukamto. Nah, itu sudah berlangsung selama 4 minggu terakhir. Jadi kita ngobrolin soal hal-hal spiritual dan bagaimana kita untuk tetap stay positif di era pandemi. Nah, selain itu, ini banyak banget nih karya-karya yang alhamdulillah tercipta di masa pandemi ini kan. Awal-awalnya waktu di minggu pertama agak down, kayak aduh gue harus ngapain ya, gue harus karantina di rumah, terus harus coba untuk work from home. Tapi itu dia, akhirnya banyak tercipta macam-macam, sudah bisa menemukan regular di rumah untuk meeting dengan Zoom, dan juga orang-orang kantor masuknya di rotasi dan setiap harinya kita tetap meeting. Nah, dari Gaya sudah tercipta masker dan juga kita tetap menjual baju-baju secara online. Nah, kemudian kegiatan aku dan Manda juga ada live Instagram yang tadi kita diskusikan. Nah, kalau yang Friday Fashion tuh khusus ngobrol dengan tokoh-tokoh fashion dan tetap menginspirasi orang-orang style di rumah dan gaya-gaya di rumah. Kalau Soulful Sunday itu obrolan santai dan ringan, tapi secara spiritual dan juga mencoba meningkatkan energi positif bagi teman-teman di rumah untuk tetap stay positif. Nah, ada lagi salah satu produk yang sebenarnya udah setiap lebaran aku dan Manda selalu jual.
Tapi sekarang kita mau jualan lagi dengan serius. Yang ini namanya sosis kering atau sosis balado. Ini terciptanya karena aku dan Manda yang berdarah campuran, blasteran ada seperempat Belanda, suka banget semua makanan Indonesia terutama yang pedas. Akhirnya tercipta sosis balado ini dan banyak banget yang suka. Dan juga satu lagi adalah namanya baladi balado. Ini adalah daging sukiyaki dengan bumbu balado. Nah teman-teman kalau misalnya mau cobain bisa follow juga Instagramnya @spicysisters. Nah oke, aku juga lagi siap-siapin makanan untuk berbuka puasa hari ini. Jadi tetap bisa stay positif di rumah, tetap dandan. Yang penting kita live each other spirit dan juga berusaha tetap stay safe di rumah. Dan kalaupun keluar, jaga orang-orang di sekitar dan juga dirimu sendiri. Stay safe and stay healthy. Halo, nama saya Gendis. Saya ibu dari 2 anak. Kali ini saya ditemani oleh Iya. ya putri saya yang kedua. Aktivitas saya yaitu saya bergerak di bidang filantropi, khususnya di pendidikan. Untuk tahu detailnya nanti bisa cek di website yang di bawah ini. Selain itu saya juga ada bisnis di bidang fashion. Nanti Instagramnya juga bisa di follow. Oke, hari ini tapi kita akan berbagi aktivitas kita sekeluarga khususnya di weekend. Biasanya kami suka research di internet dan mencari resep-resep yang belum pernah kita coba. Saya rasa banyak keluarga yang di masa pandemik COVID-19 ini mencoba resep juga. Dan hari ini kita akan membuat apa deh? Fruity pudding. Oke, sekarang kita bisa share apa aja ingredientsnya. Ingredientsnya adalah air, jelly powder, watermelon, cantaloupe, grapes, kiwi, dan strawberry. Ya, kita juga tadi sebelumnya juga sudah mengosongkan isi semangka ini gitu. Nanti semua buah ini akan kita jadikan satu di agar lalu kita masukkan di sini dan kita masukkan ke lemari es. Oke. Oke, cara pertama kita nyalakan kompor. Oke. Kita masukkan air deh, pelan-pelan. Bismillah. Nah, setelah itu kita tunggu saja sampai mendidih. Oke, jadi setelah airnya mendidih, kita masukkan jelly powder. Ya deh, masukin semuanya. Harus mendidih ya, tapi mendidihnya nggak terlalu besar, asal ada bubble aja, bubble kecil. Sekarang kita akan aduk. Tuh. Setelah jelly powdernya larut, lalu kita masukkan 1 sendok makan gula. Nggak usah banyak-banyak karena masukin dulu. Masukin. 1 sendok makan gula, nggak usah banyak-banyak karena kan dari buah itu sendiri udah manis. Setelah gula melarut, lalu kita masukkan sebelumnya matikan api dan kita bisa mulai masukkan semua buahnya. Yuk deh, masukin Sini. sini. Pertama kita akan taruh watermelon. Pelan-pelan biar enggak itu airnya enggak muncrat. Next kita akan taruh cantaloupe.
Terus grape. Kiwi. Dan strawberry. Kesukaan Ade ya. Ya kita aduk rata sampai airnya tidak panas. Step terakhir yaitu yang tadi saya bilang, ini semangka kita potong dua dan sudah kita korek isinya menjadi seperti ini. Ya, kita taruh di bowl, dan setelah campuran bobo airnya sudah dingin, kita masukkan ke sini. Yaudah, masukin. Oke. Hati-hati. Bismillah. Udah, stop. Hati-hati kalau taruhin di sini, guys. Ya, kita ini aja supaya buka. Kita korek. Nah, mati dulu. Setelah kita masukkan ke dalam semangka ini dan penuh, nanti kita tinggal taruh di kulkas, tunggu kurang lebih setengah jam sampai sejam, dan I guess it's ready ya deh ya. Dan Ready to eat. kita pikir ini cocok untuk menu buka puasa. Setelah kita taruh semangka ini selama setengah jam sampai sejam di kulkas, dia akan membeku seperti ini dan ready to be served. Oke deh, sekarang cut setengah dulu. Bismillah. Ya, ini adalah hasil akhirnya setelah kita potong. Oh, pas banget nih deh waktunya buka puasa. Yeay, oke. Semuanya terima kasih sudah meluangkan waktunya menonton kegiatan kami di weekend. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan, dan stay safe and healthy everyone. Bye. Hai, perkenalkan namaku Wida. Aku seorang ibu rumah tangga, juga seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan, dan juga sekarang ini sedang memulai bisnis atau usaha kecil-kecilan, yaitu Coffee Jelly 1505. Aku mulai bisnis ini berdua sama suamiku, semuanya kita lakukan sendiri. Kira-kira 1 bulan yang lalu, di saat pandemi ini sedang terjadi, kita memulai bisnis ini. Bisnis ini merupakan bisnis online yang kita kerjakan penjualannya lewat Instagram dan juga lewat komunikasi lewat chat atau via WhatsApp. Ya, awalnya sih memang bisnis ini merupakan bisnis iseng, karena ya kita banyak waktu luang di rumah. Aku juga karyawan swasta, bekerja dari rumah juga. Jadi ya kita idenya ini muncul karena kita iseng, banyak waktu luang, akhirnya kita memulai bisnis Coffee Jelly ini. Jadi Coffee Jelly 1505 ini adalah perpaduan kopi, krim, dan jelly yang rasanya enak banget deh. Bisnis ini sebenarnya merupakan bisnis home industry, jadi semuanya kita lakukan, semuanya serba online. Dan juga karena keterbatasan kondisi yang ada saat ini, makanya ya saat ini kita nggak punya toko, nggak punya store, jadi semuanya kita lakukan by online semua. Alhamdulillah responnya cukup baik dari teman-teman, dan juga dari Instagram ya, penjualan lumayan baik. Akhirnya kita maintain sampai sekarang, sampai akhirnya kita bisa membuat bisnis kecil-kecilan. Kita juga bikin hampers juga karena ini edisi lebaran. Jadi ya semuanya ini merupakan kreativitas kita berdua aja gitu. Saya sendiri sebenarnya bantuin suami aja untuk behind the scene-nya ya. Suami sebenarnya yang bikin semua racikan, formula kopi jelly itu dari suami yang bikin. Sedangkan aku sih lebih yang urusan admin lah ya. Aku tuh bu mimin istilahnya kayak gitu, yang
recap order, yang masalah rupiahnya itu semuanya aku yang kerjain. Ya sebenarnya kita kolaborasi sih berdua, cukup menyenangkan walaupun ya memang agak capek ya karena bisnisnya juga kita lakukan berdua aja. Tapi ya so far menyenangkan sih. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mau mulai bisnis home industry tapi mungkin punya keterbatasan waktu atau hal-hal lainnya, ya mungkin bisnis ini bisa menjadi bisnis yang lumayan baik ya buat kita. Nah, buat kalian yang tadi udah penasaran apa itu si Coffee Jelly 1505, jadi Coffee Jelly 1505 itu saat ini kita ada 2 ukuran, semuanya satu rasa, yang satu ukurannya 250 ml dan yang jar ini 500 ml. Dan karena ini edisi Ramadan, kita juga jual hampers seperti ini. Nah, ini hasil kreativitas aku, prakarya. Jadi ya memang benar-benar bisnis ini banget ya, bikin kita jadi kreativitasnya semakin menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini 1 liter, tapi ini khusus edisi Lebaran. Oke, dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai Coffee Jelly 1505, bisa langsung visit ke Instagramnya di @coffeejelly1505. Oke? Nah, ini suamiku, namanya Dona. Dia adalah the man behind Coffee Jelly 1505. Maksudnya dia ini sebenarnya yang bikin, yang racik, yang masak-masak semua lah pokoknya, yang bikin formulanya. Kalau aku sih sebenarnya cuma bagian komen aja sih. Jadi kita kalau hari Minggu ini lebih ke untuk preparation, kita nggak ada pengiriman, jadi kita lebih nyiapin bahan-bahannya aja. Waktunya lebih luang sih dan lebih santai. Bye bye, say hi. Bye. Halo, nama saya Damita, biasa dipanggil Ami. Apa sih yang saya lakukan selama masa pandemi ini? Sebelum masa pandemi sih sebetulnya saya sudah punya beberapa usaha. Salah duanya adalah yaitu yang pertama dulu ya, ini Dapur Mamami, sebuah small food business. Sudah sekitar 2 tahun lah saya jalani. Cuman karena sekarang sudah, menu favorit dari Dapur Mamami itu yang paling terkenal adalah selak Solo. Cuman karena sekarang sudah masuk ke bulan puasa, jadi kita lagi sibuk nyiapin, deketin deh Pak. Kita lagi sibuk nyiapin hampers. Ini ada hampers rendang paru, favorit juga, dan rendang paru basah, tapi belum jadi rendang paru basahnya. Nah, ini bentuk hampersnya. Kali ini kita karena semua kan serba susah ya, PSBB, mau pergi belanja perintilan takut ya kan. Jadi kita menggunakan apa yang ada di rumah aja, ya kan, daun-daun, kemudian kita hias, nanti dikasih tali, dikasih pemanis seperti ini. Yang membedakan Dapur Mamami selama masa pandemi dengan masa sebelum pandemi adalah alhamdulillah tahun ini juga sih, alhamdulillah dalam masa pandemi ini Dapur Mamami diberikan kepercayaan untuk menjadi perpanjangan tangan dari para teman-teman donatur untuk menyalurkan makanan bagi para nakes di rumah sakit rujukan. Sudah sekitar 7 kali ya kita ngasih makanan ke para nakes di rumah sakit rujukan. Dan yang bertepatan dengan bulan puasa, kita menyiapkan nasi box juga untuk adik-adik yatim piatu di panti asuhan. Itu aja sih yang membedakan Dapur Mamami dari selama masa pandemi dengan masa sebelum pandemi. Menu-menu biasa masih tetap kita jual, cuma membedakan adalah tahun ini kita memberikan masak juga menjadi perpanjangan tangan bagi para donatur untuk menyalurkan makanan. Dan semua penjualan Dapur Mamami kita sisihkan 5% untuk para tenaga kerja, untuk semua orang yang membutuhkan, yang terkena dampak COVID. Kita biasanya menyalurkan lewat kitabisa.com atau lewat teman-teman yang memang menerima sumbangan berupa uang dan kemudian nanti mereka belikan untuk berupa sembako dan dibagikan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Itu aja sih ya kalau kita ngomongin Dapur Mamami. Hari ini kita buat hampers
Ramadan. Isinya ada rendang paru kering, rendang paru basah, balado udang pete, cumi hitam, dan cumi cabai garam. Ini dapurnya, maaf ya kalau berantakan, kan namanya juga dapur kotor. Ini dapurnya, dapur kotor kita. Dan ini adalah Ani. Dia adalah tukang masak aku yang sebetulnya udah kerja sama aku lama sekali dari zaman mamaku masih ada, and it's actually all recipe from my late mom. Dan jadi Ani udah tau lah semua resepnya dari zaman dulu. Oke, itu mengenai si dapur Mamami. Kemudian aku punya lagi satu usaha sebetulnya, yaitu 8 batik. Actually aku bersama 3 partner, satu Zizi dan satu Dina. Cuman Zizi saat ini nggak bisa balik dari Bali, dia pesawatnya di cancel, baru bisa balik tanggal 1 Juni ya Zi ya. Ngomongin retail and fashion business di masa pandemi, semua pasti ngalamin kesulitan lah. Semua pasti kebanyakan going down, nggak bisa dipungkiri. Nah, alhamdulillah selama masa pandemi ini 8 batik memproduksi masker dari bahan-bahan yang kita punya. Kita kan batik ya, jadi kita dari bahan-bahan yang kita punya kita produksi menjadi masker. Dan 10% dari setiap penjualan kita sumbangkan juga lewat kitabisa.com atau lagi-lagi ke teman-teman yang memang menyediakan wadah untuk menerima sumbangan. Pokoknya semua hasilnya untuk para all related to COVID-19, baik itu untuk pembelian APD, untuk sembako, pokoknya semua yang related to COVID-19. Lihat yuk maskernya. Sekarang everything is shifting ya, dalam dunia fashion pun juga sekarang seperti itu. Masker itu menjadi salah satu essential items yang lo harus punya, ya nggak sih? Soalnya kan kita kalau keluar kan sekarang udah nggak dianjurkan lagi untuk memakai masker yang untuk medical. Jadi kita memang sekarang harus pakai cloth mask, masker kain. Dan pastinya kan kepengen tetap lebih gaya dong ya kan. Motif onion dari 8 batik. Pastinya aku kalau pergi memakai kemeja ini aku pakai yang matching dong ya kan. Kita ada beberapa motif. Ini yang onion, ini gigi, ini cattleya. Almost from most of this mask yang kita produksi itu kita punya pairingannya berupa kemeja, berupa dress. Jadi kalau misalnya mau kembaran, maksudnya mau pakai matchingan tuh bisa banget. Kita bisa matching. Kayak ini best seller kita pastinya, si multi-color pina. Ini best seller kita. Karena dia emang macam-macam gitu warnanya. Tuh, gemes kan? Ini juga salah satu best seller kita juga, black pina. Kemudian ada niur ombak. Ini pink niur dengan gambar kelapa. Ini si ombak. Ini blue niur. Kemudian ada yang mix. Ini seperti ini namanya niur ombak, niur dan ombak. Kita juga punya kemeja aja, jadi kita bisa pakai kita bisa matchingin. Dan selama masa pandemi ini semua penjualan, semua sales 8, baik berupa masker ataupun baju, itu kita 10% langsung kita donasikan juga. Dan biasanya dan kita juga punya promo, kalau misalnya beli kemeja you get 1 free mask. Not only kemeja sih, semua, pokoknya beli produk 8 dapat 1 free mask. Jadi seru kan, bisa matching gitu. Intinya sih dalam masa pandemi ini bohong banget sih kalau misalnya orang nggak ada stresnya, nggak ada bosannya. Ya gue juga gitu ya kan, maksudnya biasa tiap hari pergi, hangout, kumpul sama temen-temen, kangen, siapa sih yang nggak kangen ya kan. Cuman ya alhamdulillah masih ada kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah dan bisa berguna buat orang lain. Itu aja sih. Aku rasa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk saling menolong. Maksudnya gini, menolong tuh bukan berarti kita harus selalu melulu kasih dalam berupa bentuk uang ya kan. Cuman dengan aku terus menjalankan, aku tetap mikirin apa ya yang bisa kita lakukan
setidaknya kita bisa tetap kasih tambahan buat orang yang bantu kita. Tukang jahit yang sepi orderan kita bisa kasih kerjaan buat mereka. Gitu aja sih. I hope to see you guys soon, not virtually but in real life. Stay happy, stay healthy, stay safe, stay at home, and take care. Halo, nama saya Lia, saya seorang ibu rumah tangga dan saya pemilik dari Minang Gemilang. Di masa sulit ini, masa dimana kita mesti di rumah, nggak boleh keluar, mesti jaga jarak, lumayan sulit ya. Aku rasa sih buat semua orang, apalagi ini lumayan cukup berdampak sama bisnis Minang Gemilang aku. Bisnis Minang Gemilang ini adalah bisnis kuliner. Kita menjual masakan Minang. Nah, aku dan saudara-saudaraku kita berkolaborasi lah, sama-sama bekerja sama untuk menjual makanan Minang ini. Di masa pandemik ini, orang-orang pada takut pasti keluar rumah, makanya pada belanja pakai online. Nah, aku jadi mikir, gimana caranya supaya Minang Gemilang bisa tetap aktif di sosial media dan di e-commerce. Mau ambil paket ya, Mas? Jangan lupa cuci tangan sama pakai masker ya, Mas. Hey everyone, my name is Rumi and I'm 6 years old. I have been staying at home since the end of February. Today I'm gonna make a Queen of Hearts costume as a nod to Alice in Wonderland for my circle time tomorrow. Hai semuanya, nama saya Dara, saya ibunya Rumi dan juga pemilik baju Kanika The Label. Kita suka banget rebahan, tapi kebetulan besok ada tugas sekolah untuk bikin kostum. Jadi di Circle Time besok, Rumi akan ada lomba kostum. Yang mau bantuin dia untuk makeup pakai tema Queen of Hearts yang akan dipakai dia untuk Circle Time tomorrow. Jadi yang pertama pakai foundation Giorgio Armani nomor 4. Terus untuk pipinya pakai sheer cloud paint yang Storm dan Beam. Terus untuk alisnya pakai Benefit nomor 3,5. Sama concealer nurse-nya dipakai untuk sekitar mata. Lalu untuk seluruh mukanya ditaburi pakai translucent powder Kate Von D karena Queen of Hearts kan mukanya putih banget. Terus untuk matanya pakai professional body art yang warna biru yang royal blue dicampur sama yang putih. Greetings, princess. I'm the Queen of Hearts. Hai, perkenalkan, nama gue Ayu. Selain jadi ibu rumah tangga, gue juga bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 2 bulan nih kita semuanya kerja dari rumah. Pasti ada bosannya ya. Nah, gue punya cara yang jitu. Gimana caranya untuk ngilangin bosannya kalian? Kalau cara gue adalah gue mulai bisnis kecil-kecilan bareng suami gue. Bisnisnya adalah gue jual frozen Taiwan street food dengan bahan dasar ayam plus ditambah 7 varian rasa gitu. Ini juga bisa langsung diorder. Yang kedua, gue juga jualan hand sanitizer, dimana produk ini adalah water based, aman digunain buat kulit, barang-barang kamu, anak kecil maupun dewasa gitu. Jadi itu aja sharing tentang keseharian gue di rumah. Thank you, bye.
pandemi corona ini, selama masih stay at home, aku biasa mengisi waktu luang aku di sore hari ini dengan workout. Nah, aku ini kalau lagi workout suka banget ganti-ganti sepatu, jadi nggak selalu pakai sepatu yang itu aja. Nah, kalau kalian yang punya kesibukan yang sama kayak aku atau punya minat yang sama kayak aku, bisa langsung cek di IG ku buat dapet sneakers terbaru, karena aku setiap bulan itu always selalu live shopping ke negara yang paling up to date sepatu-sepatunya. Hai, gue Mira. Oke, video kita kali ini agak sedikit berbeda dari video-video lainnya yang bersangkut paut dengan sneakers. Kali ini karena lagi proses masa quarantine, jadi kita akan mengeksplor beberapa kegiatan yang sehari-hari di rumah selama stay at home. Untuk kalian yang punya sneakers, punya koleksinya banyak, dan bingung atau khawatir mau diapain nih sneakersnya, tenang, gak usah panik. Karena apa? Sneakersnya bisa lo pakai di rumah dalam kondisi apapun. Lo juga tadi lihat gue kan dengan piyama dan pakai sneakers. It's okay man. Karena apa? Karena sneakers itu harus dipakai. Kalau nggak dia rusak. Jadi ya udah, lo inspirasikan aja lah tuh sneakers. Bisa lo pakai dengan piyama dan sneakers, lalu abis itu lo photoshoot dan share di sosmed, ya why not gitu. Lo bikin sesuatu yang jadi apa sih namanya? Trendsetter ya, gitu ya. Bener nggak bahasa trendsetter? Benar. Oke. Next. Selama ini ya udah lama sih ya quarantine at home. Stay at home itu udah lama banget. Jadi gue banyak stok frozen food. Ini adalah hobi baru gue. Sorry, ini masih pada beku karena emang namanya juga frozen food. Tapi lo bisa lihat variannya itu di kitchenfood.plus. Oke, tolong editor nanti diketik tulisan kitchenfood.plus one more. Oke, ya. Di situ gue menjual produk-produk frozen food dan gue juga menginspirasikan salah satu dari atau beberapa menu dari frozen food yang gue jual itu gue olah lagi, jadi gue produksi dengan style ala gue. Salah satunya ini. Spaghetti panggang, wajib dicoba ya. Oke deh, abis itu kita mau lanjut yuk, mau lihat fotosesi gue. Temanya piyama dengan sneakers. Seru juga kok, check it out. Oke guys, itu tadi video yang sudah dipersembahkan dari para sahabat. Terima kasih yang udah menonton video kami ini. Dan terima kasih juga untuk para sahabat yang sudah mau meluangkan waktunya berbagi dan sharing dalam Motivation for Inspiration Stay at Home bersama para sahabat. Lalu yang ditunggu-tunggu, giveaway. Oke, kita akan kasih tahu ke kalian gimana sih cara mendapatkan giveaway. Yang pasti dapat nggak sabar dong. Oke, aku akan bagi tahu bagaimana cara mendapatkannya. Yang pertama adalah syaratnya follow Instagramnya sneakers.plus. Yang kedua, like sebanyak mungkin foto di sneakers.plus dan kalau bisa komen positif juga. Yang ketiga, mention 10 teman kalian. Mention dan tag maksudnya 10 teman kalian. Yang keempat, subscribe YouTube Sneaker Plus channel. Yang kelima, komen di setiap video YouTube Sneaker Plus channel dan cantumkan nama IG kalian supaya kami tahu siapa pemenangnya dan akan kami hubungi via email Anda. Oke, seperti itu untuk mendapatkan giveaway ini. Dan terakhir, thank you so much dari aku pribadi dan tim sneakers.plus karena kalian sudah mau mampir ke channel kami ini. And see you for the next video. Thank you, bye-bye.